Shalom Ibu Pendeta dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di sini saya Darul Nathaniela, kelas 12 akan melaksanakan ujian praktek yang diambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-21 sampai 26. Baik, sebelum kita membaca kitab kita, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kami yang di sorga dan Roh Kudus, Tuhan, di sini saya akan membaca Alkitab serta menerangkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau urapiku untuk menyampaikan khotbah-Mu, firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Kau permudah firman-Mu ini hingga telinga-telinga yang mendengarkan firman-Mu ini bisa mengambilnya dan melakukannya dengan positif di kehidupannya ya Tuhan. Inilah doaku ya Tuhan, kiranya Kau sertai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-21 sampai ke-26. Matius 5 ayatnya yang ke-21 sampai 26. Pada Alkitab kita diberikan perikop kemarahan. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Namun, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikian pembacaan Alkitab kita. Hidup dalam damai. Itulah tema yang saya ambil untuk khotbah pada malam hari ini. Shalom kepada Bu Pendeta dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-21 sampai 26 ini, Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya hidup dalam damai dan juga tentunya berdamai dengan sesama sebelum kita datang kepada Allah. Ya teman-teman, ini adalah bagian dari khotbah di bukit di mana Tuhan Yesus memperdalam makna dari hukum Taurat dengan menekankan sikap hati, bukan hanya perbuatan yang lahiriah. Yang pertama, saudara-saudari, bukan hanya membunuh tetapi juga mengendalikan amarah. Tuhan Yesus mau kita tahu bahwa Tuhan Yesus mulai mengutip hukum Taurat, yaitu dengan jangan membunuh. Tetapi ia melanjutkan bahwa setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini menunjukkan bahwa dosa bukan hanya tindakan fisik,
tetapi juga sikap hati kita atau perbuatan kita. Kadang kita berpikir bahwa selama ini kita tidak menyakiti atau membunuh orang lain, kita baik-baik saja. Namun, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kebencian, kemarahan, dan penghinaan terhadap sesama adalah dosa. Kata-kata kasar seperti yang kita sampaikan, bodoh atau jahil digunakan untuk merendahkan orang lain itu dapat membawa kita kepada hukum yang serius. Teman-teman, yang kedua saya akan menyampaikan yaitu berdamai sebelum beribadah. Dalam ayat 23-24 tadi, Tuhan Yesus memberikan perintah yang radikal. Jika kita hendak mempersembahkan korban kepada Allah, tetapi masih ada konflik dengan saudara kita, kita harus terlebih dahulu berdamai sebelum melanjutkan ibadah. Ini berarti bahwa hubungan kita dengan sesama kita sangat penting di hadapan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa datang kepadanya dengan hati yang penuh kebencian, teman-teman. Tuhan itu lebih menghargai hati yang bersih dan penuh kasih daripada ritual ibadah yang dilakukan dengan kepahitan dan dendam. Maka dari itu kita di gereja tuh harus dengan hati yang damai. Yang ketiga, segera berdamai, jangan menunda. Ayat 25-26 menekankan pentingnya kita berdamai dengan cepat sebelum masalah lebih besar. Jika kita tidak segera menyelesaikan konflik, kita bisa saja kehilangan banyak hal, bahkan kebebasan kita. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan agar kita itu proaktif dalam menyelesaikan perselisihan. Jadi jangan menunggu orang lain untuk minta maaf duluan, tetapi kita juga harus ngambil inisiatif untuk berdamai gitu. Kan gak enak kalau kita marahan terus ya. Jadi kesimpulannya, saudara-saudari yang terkasih, pesan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayatnya yang ke-21-26 ini mengajarkan bahwa dosa itu bukan hanya perbuatan fisik, tetapi juga sikap hati seperti kemarahan dan kebencian. Yang kedua, perdamaian dengan sesama lebih penting daripada ibadah kita di gereja. Lalu yang ketiga, kita harus segera menyelesaikan konflik yang tidak menundanya. Jadi marilah kita untuk belajar saling mengampuni, mengendalikan amarah, dan hidup dalam rekonsiliasi. Dengan demikian, kita bisa beribadah kepada Tuhan Yesus dengan hati yang bersih dan penuh kasih. Jadi itu dia teman-teman dan Ibu Pendeta, kita harus datang ke gereja dengan hati yang damai, karena kita di gereja itu untuk melakukan persekutuan oleh Tuhan Yesus. Jadi gimana hati kita yang penuh dengan iman dan hikmat dalam menjalankan ibadah kita kepada Tuhan gitu, teman-teman dan Bu Pendeta. Semoga kita semua selalu dikasih karuniai oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kami di surga, Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati setiap kami, urapi setiap kami, agar kami bisa meresapi apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami sampaikan di dalam pikiran kami, hati kami, dan bahkan bayangan kami, penglihatan kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau sertai dalam hal-hal positif ya Tuhan. Kiranya kami bisa belajar dalam kehidupan yang damai, dalam hidup yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami bisa mengambil pesan yang bisa kita taruh dalam hati kita untuk selalu berdamai, bahkan bukan hanya berdamai
karena permasalahan tutur bicara kami, perlakuan fisik kami, namun juga bagaimana hati kita bersikap ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau sudah urapi kami, sudah sertai kami hingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami bisa melakukannya di kehidupan kami untuk berdamai dan bisa memperbarui hati kita lebih baik lagi ya Tuhan, untuk beribadah di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami tutup dengan berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni Allah bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.